Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwan dan akhwat sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan malam ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, limpahan, nikmat. Kemudian semoga salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini seperti biasa kita melanjutkan kajian kita membaca kitab Syurutus Shalah karya Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Mujaddid fil Aqidah. Baik, pada pertemuan sebelumnya sampai di mana kita? Reza? Sampai di mana kemarin? Hah? Surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah, iya. Baik, kemarin kita masih di tafsir surat Al-Fatihah. Jadi Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak hanya menyebutkan bahwasanya membaca surat Al-Fatihah adalah merupakan rukun di dalam salat, tapi juga beliau rahimahullahu taala menambahkan perkara yang penting berkaitan dengan surat Al-Fatihah ini, yaitu memberikan penjelasan tafsir ringkas dari surat Al-Fatihah ini agar seorang muslim setelah mempelajari kitab beliau ini bisa memahami makna yang terkandung dalam surat Al-Fatihah supaya dia khusyuk di dalam salatnya. Tidak wajib bagi semua orang untuk mempelajari seluruh makna yang terkandung di dalam Al-Quran atau mempelajari tafsir. Tapi di sana ada surat tertentu yang dianjurkan, bahkan wajib untuk kita ketahui maknanya, yaitu surat Al-Fatihah. Adapun tafsir dari surat-surat yang lainnya, maka ini adalah tugas para penuntut ilmu, para ulama, orang yang bergelut dengan ilmu. Orang yang di luar itu cukup dia mempelajari tafsir surat Al-Fatihah, karena ini wajib juga baginya, karena surat yang dia sering baca di dalam sholat. Di dalam surat Al-Fatihah ini terkandung pokok ajaran Islam. Jadi di surat Al-Fatihah ini terkandung pokok ajaran Islam dan juga makna global dari dari seluruh Al-Quran. Jadi kalau antum ingin tahu apa yang Allah inginkan di dalam Al-Quran, pokok-pokoknya seperti apa, antum buka surat Al-Fatihah, lihat maknanya, tadabburi.
pelajari. Nanti setelah itu antum akan ketahui apa yang Allah inginkan secara global di dalam Al-Quran. Jadi surat Al-Fatihah itu intinya yang pertama memperkenalkan kepada kita siapa Allah Subhanahu wa taala lewat nama-nama dan sifatnya. Yang kedua, perintah untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Itu inti dari surat Al-Fatihah. Yang kedua, memurnikan, perintah untuk memurnikan ibadah. Kemudian yang ketiga, perintah untuk mengikuti para nabi dan rasul, khususnya Nabi Muhammad. Mengikuti dan mengimani para nabi dan rasul. Kemudian mengimani hari akhirat. Nah, itu inti dari surat Al-Fatihah. Yang pertama apa tadi? Siapa yang masih ingat? Membahas tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perintah untuk memurnikan ibadah. Yang ketiga, perintah untuk mengikuti para nabi dan rasul, khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, meyakini, mengimani adanya hari pembalasan. 4 pokok yang terkandung di surat Al-Fatihah. Dan ini sudah mewakili secara global makna dari Al-Quran. Karena Al-Quran itu isinya tidak keluar dari 4 perkara ini. Yaitu yang pertama, tentang nama dan sifat Allah. Yang kedua, perintah untuk beribadah kepada Allah, memurnikan ibadah. Yang ketiga, perintah untuk mengikuti Rasulullah SAW dan para nabi. Kemudian yang keempat, tentang balasan yang akan didapat oleh orang-orang yang berbuat baik dan berbuat jahat. Itu sudah pokok dari isi Al-Quran. Dan itu terkandung di dalam surat Al-Fatihah. Jadi surat Al-Fatihah itu mewakili makna secara global dari seluruh isi Al-Quran. Makanya Al-Quran surat Al-Fatihah disebut apa? Ummul Quran, ibunya Al-Quran. Turun di mana ini surat Al-Fatihah? Turun di Mekah apa Madinah? Azmil. Turun di Mekah apa di Madinah? Surat Al-Fatihah, Azmil? Di Mekah. Surat Al-Fatihah secara keseluruhan turun di Mekah. Tayyib. Kemudian yang berikutnya, setelah surat Al-Fatihah apa ya ikhwan? Rukun pertama apa? Takbiratul ihram. Yang kedua, berdiri. Yang pertama berdiri, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga membaca surat Al-Fatihah. Bagi makmum atau bagi imam? Bagi imam.
dan munfarid, orang yang sholat sendirian. Terus makmum sudah diwakilkan oleh si imam, baik pada sholat sir, jahar maupun sir. Jadi sudah tidak wajib si makmum membaca surat Al-Fatihah. Hukumnya sunnah. Kalau dia baca lebih bagus, tapi bacanya sir, jangan dijahar supaya tidak bikin ribut. Kemudian yang keempat, ruku'. Rukun yang keempat, ruku'. Kadar ruku' yang sah sampai di mana? Murajaah. Akmal. Ruku' yang sah bagaimana? Kadar yang seseorang membungkuk, tangannya bisa menyentuh lutut. Jadi kalau dia membungkuk dengan kadar yang tangannya bisa menyentuh lutut, maka rukuknya sah. Sudah benar rukuknya. Sudah sah. Kemudian warraf'u minhu, bangkit dari rukuk. Itu juga rukun. Bangkit dari rukuk. Sampai tegak lurus berdiri. Kemudian wassujudu 'alal a'dha'is sab'ah. Sujud di atas anggota tubuh yang 7. Rukun yang berapa itu? 6. Kemudian rukun yang ketujuh wal i'tidalu minhu. Bangkit dari sujud. Setelah sujud bangkit dari sujud, rukun itu, awas. Kemudian wal jalsatu bainas sajdataini, duduk di antara dua sujud. 7. Berapa itu? Yang ketujuh, duduk di antara dua sujud. Kemudian apa lagi? Tuma'ninah, 8. Kata beliau di sini wa tuma'ninah tu fi jami'il af'al. Tuma'ninah pada seluruh perbuatan yang rukun. Jadi di antara rukun, perhatikan ikhwah, di antara rukun ada rukun yang perbuatan, ada rukun yang perkataan. Rukun fi'li dan rukun qauli. Rukun yang berupa perbuatan seperti berdiri, ruku, sujud, bangkit dari ruku, bangkit dari sujud, duduk di antara dua sujud. Rukun berupa perkataan apa? Membaca surat Al-Fatihah, takbiratul ihram, tasyahud akhir. Yang dimaksud oleh beliau di sini tuma'nina, rukun adalah tuma'nina pada seluruh rukun yang fi'li, yang bersifat perbuatan, bukan yang perkataan. Tuma'ninah pada ruku', tuma'ninah bangkit dari ruku', tuma'ninah pada sujud, bangkit dari sujud. Wa tartibu bainal aqran, kemudian rukun yang berikutnya tertib antara rukun. Bukan tertib antara yang sunnah, yang rukun. Wad dalilu, kemudian beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan dalil. Dalil yang menunjukkan yang beliau sebutkan itu adalah rukun. Hadithul musii an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, yaitu hadis musi'. Haditsu musii fi salatihi, orang yang salah dalam salatnya. Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, bainama nahnu julusun indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala kami duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idz dakhala rajulun, lalu masuklah seseorang. Fa shalla, orang itu salat, masuk masjid salat. Faqama fa sallama 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah dia salat, dia salam.
kepada Rasulullah SAW, mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah menanggapi, berkata, irji fa sholli fa innaka lam tusolli. Kembali sholat ulang kamu, karena kamu tadi belum sholat. Irji fa sholli fa innaka lam tusolli. Fa'alaha thalathan. Orang tadi itu kerjakan lagi yang kedua kalinya. Setelah dia kerjakan, datang kepada Rasulullah SAW lagi. Rasulullah bilang, irji fa sholli fa innaka lam tusolli. Bikin lagi, kamu tadi belum sholat itu. Setelah 3 kali, orang itu berkata, walladzi ba'atsaka bil haqqi nabiyyan walladzi ba'atsaka bil haqqi nabiyyan la uhsinu ghaira hadza. Demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran sebagai seorang nabi, la uhsinu ghaira hadza. Tidak ada yang bisa saya lakukan yang paling bagus salat saya, cuma begitu sudah. Tata cara sholat saya yang paling bagus sudah seperti itu ya Rasulullah. Kenapa? Karena orang itu diceritakan dalam hadis yang lain, sholatnya asal-asalan, sujudnya cepat sekali, rukuknya cepat sekali, laju, tidak tumakninah. Ada sebagian rukun sholat yang dia tidak lakukan. Fa'allimni, orang itu mengatakan, ajarkan aku wahai Rasulullah. Sudah 3 kali ini dibikin. Faqala lahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang itu, idza qumta ila shalah fakabbir. Kalau engkau ingin menegakkan salat, melaksanakan salat, fakabbir, bertakbirlah. Rasulullah memerintahkan untuk takbir. Ini dalil. Kalau takbir itu wajib. Takbiratul ihram. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian setelah itu baca apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Dalam riwayat yang lain, la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Qur'an. Membaca apa? Surat Al-Fatihah. Ini juga dalil rukunnya surat Al-Fatihah. Tsummarka hatta tatma'inna raki'an. Kemudian setelah itu, setelah membaca ruku, hatta tatma'inna, sampai engkau tumakninah, raki'an, dalam keadaan ruku. Jadi ruku sampai tumakninah, diam. Setelah sempurna ruku baru diam di situ. Jangan langsung bangkit dulu sebelum tenang di situ. Tsummarfa' hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian setelah ruku sempurna, diam sejenak, baru engkau bangkit. Tsummarfa', maka bangkitlah setelah itu hatta ta'tadila qa'iman, sampai tegak lurus berdiri. Sampai tegak lurus. Ini dalil tentang apa ini? I'tidal, bangkit dari ruku. Tadi ruku, bangkit dari ruku. Kemudian dalil juga tentang tumakninah di setiap gerakan-gerakan yang rukun. Tsummasjud, kemudian sujud. Hatta tatma'inna sajidan, sampai tumakninah sujudmu. Nah, ini. Tsummarfa' hatta tatma'inna jalisan, kemudian setelah itu bangkit dari ruku, sujud sampai tegak duduknya. Apa langsung sujud? Jangan dulu. Hatta tatma'inna, sampai tumakninah, diam sejenak, baru sujud lagi. Tsumma fa'al dzalika fi sholatika kulliha. Kemudian lakukan di rakaat yang kedua, ketiga dan seterusnya, dan semua salatmu seperti itu. Nah, ini dalil bahwasanya yang beliau sebutkan tadi itu rukun. Tumakninah rukun. Kemudian wa tasyahudul akhir ruknun mafrudun. Kemudian tasyahud akhir juga rukun mafrud yang diwajibkan. Kama fil hadithi an ibni Mas'udin
radhiyallahu anhu qala, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, beliau berkata, kunna naqulu qabla ayyuf radha alaina tasyahhudu. Dulu kami mengatakan sebelum diwajibkan tasyahud. Kami dulu mengatakan sebelum diwajibkan tasyahud. Berarti tasyahud hukumnya apa? Wajib. Assalamu ala Allahi min ibadihi, assalamu ala Jibril wa Mikail. Keselamatan atas Allah dari hambanya, keselamatan atas Jibril. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur, la taqulu hakada, jangan kalian mengucapkan seperti itu. Tapi ucapkanlah assalamu ala Allahi min ibadihi fa innallaha huwas salam. La taqulu assalamu ala Allah, jangan kalian ucapkan assalamu ala Allah. Keselamatan bagi Allah. Karena Allah fa innallaha huwas salam. Karena Allah yang assalam, sang pemberi keselamatan. Walakin qulu at-tahiyyatu lillah, tapi yang kalian katakan, katakanlah, walakin qulu, tapi katakanlah, wajib, perintah. At-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini yang dibaca, diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Asy-Syaikh menjelaskan makna dari at-tahiyyat. Apa makna tahiyat yang sering kita baca ini? At-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-thayyibat. Apa makna tahiyat? Kata beliau, at-tahiyyat jami'ut ta'zimati lillah. Seluruh bentuk pengagungan. Tahiyat artinya seluruh bentuk pengagungan. Mulkan wastihqaqan, baik dari segi kepemilikan dan istihqaq, keberhakan. Itu diserahkan kepada Allah, milik Allah dan haknya Allah. Seluruh bentuk pengagungan. Mithlul inhina, contohnya al-inhina, menunduk, ruku, sujud. Jadi seluruh bentuk pengagungan, ruku pengagungan, sujud pengagungan. Ini contoh beliau sebutkan. Wa illa at-tahiyat, pengagungan lahir dan batin. Bentuk lahir seperti sujud, ruku, penghormatan, pengagungan. Bentuk batin seperti apa? Takut, khusyuk. Nah, itu tahiyat maknanya. Jadi at-tahiyyatu lillah artinya seluruh bentuk pengagungan. Lillah, milik Allah, diserahkan hanya kepada Allah. Kata beliau, wa jami'u ma yu'azzamu bihi rabbul alamin, dan seluruh bentuk-bentuk pengagungan untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu tahiyat namanya. Fahuwa lillah, seluruhnya itu hanya diserahkan kepada Allah. Jadi seluruh bentuk pengagungan lahir batin harus diserahkan kepada Allah. Seperti ruku, sujud, menunduk, takut, tawakal, khusyuk, tunduk berdoa, itu termasuk at-tahiyyat. Itu semuanya lillah. At-tahiyyatu lillah, seluruh bentuk pengagungan lillah, milik Allah, artinya hanya diserahkan kepada Allah.
Faman sarafa minhu syai'an li ghairillah fa huwa musyrikun kafirun. Siapa saja yang menyerahkan bentuk pengagungan satu biji saja li ghairillah kepada selain Allah, dia musyrik, pelaku kesyirikan. Kafir, keluar dari Islam. Sujud untuk selain Allah, kafir. Ruku untuk selain Allah, bentuk mengagungkan selain Allah. Kenapa? Karena ini ibadah. Tidak boleh kepada selain Allah. Makanya di dalam tahiyat itu kita ucapkan apa? At-tahiyyatu lillah. Seluruh bentuk pengagungan adalah diserahkan kepada Allah, milik Allah, jangan kepada selain Allah. Tapi anehnya orang yang sering membaca at-tahiyyatu lillah masih pakai jimat, masih pakai ilmu kebal, masih datang ke kuburan minta berkah. Menyerahkan pengagungannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini bertentangan. Untuk apa dia bilang at-tahiyyatu lillah? Secara praktek ternyata pengagungannya sebagiannya atau seluruhnya dia serahkan kepada selain Allah. Nah, ini pentingnya kita mempelajari makna bacaan yang kita baca di dalam salat. At-tahiyyatu lillah. Semua bentuk pengagungan diserahkan hanya kepada Allah, milik Allah. Tidak boleh kepada selain Allah. Kemudian wassalawat, at-tahiyyatu lillahi wassalawat. Apa makna dari salawat? Maknaha kata beliau jami'ud da'awat. Wa qila as-salawatu al-khamsu. As-salawat adalah doa, salawat lillah. Salawat artinya seluruh doa-doa. Seluruh doa kita harus hanya dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lillah. At-tahiyyatu lillah wassalawatu lillah. Jangan minta kepada selain Allah, minta kepada wali fulan. Kenapa minta kepada wali fulan? Kalau saya berdoa langsung kepada Allah bisa jadi tidak dikabulkan karena saya banyak dosa. Tapi kalau lewat perantara ini Syekh Abdul Qadir Jailani atau Syekh Siti Jenar atau Sunan Kalijaga, ini mereka kan wali, punya kemuliaan di sisi Allah, wali ini. Jadi kalau saya seru mereka, insya Allah itu akan mereka sampaikan kepada Allah atau Allah dengar. Kita katakan tidak, wahai saudaraku, engkau salah. Ketika engkau meminta kepada Syekh Abdul Qadir Jailani atau wali yang sudah meninggal di kuburan itu, engkau hakikatnya telah menyerahkan ibadah kepada orang itu, kepada si mayit tadi. Menyerahkan ibadah tidak boleh. Sementara Allah mengatakan, kita sering katakan di dalam salat, at-tahiyyatu lillah was-shalawatu. Doa-doa kita serahkan kepada Allah. Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Ud'uni, minta kepadaku. Menunjukkan tidak ada perantara di situ. Iya Khalid. Kalau kita bilang sama orang, kalau mau minta sama saya langsung. Berarti menunjukkanlah langsung. Di sini Allah menggunakan kalimat ud'uni, mintalah kepadaku. Tidak boleh pakai perantara. Makhluk-makhluk yang lain di situ. Taib. Wakila as-salawatul khams. Ada juga pendapat mengatakan was-salawat di situ seluruh salat. Boleh. Jadi at-tahiyat seluruh bentuk pengagungan lahir maupun batin diserahkan hanya kepada Allah. Was-salawat seluruh doa-doa kita dan seluruh salat kita. Seluruh salat kita serahkan hanya kepada Allah SWT. Wa thayyibat, demikian juga thayyibat, yaitu amalan-amalan soleh.
Seluruh amalan soleh kita, infak kita, sedekah kita, zakat kita, haji kita, duduk kita di majelis, datang di sini, belajar ilmu agama, seluruhnya lillah, diserahkan hanya kepada Allah. Itu makna at-tahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibat. Intinya ini kita murnikan ibadah hanya kepada Allah. Ya Allah ya. Kalau orang faham apa yang dia baca di dalam sholat, Masya Allah, pemurnian ibadah. Sayang orang tidak paham, cuma di mulut. Beliau mengatakan Allahu Thayyibun, Allah itu Thayyib. Dan memang termasuk nama Allah tidak ada dalam Al-Quran, tapi di dalam beberapa hadis. Innallaha Thayyibun, sesungguhnya Allah itu Thayyib, adalah zat yang maha baik. Zat itu maha baik. Allah itu adalah zat yang maha baik. Subhanallah. Wala yaqbalu minal aqwali wal a'mali illa thayyiban illa thayyibaha. Allah tidak menerima perkataan, amalan kecuali yang baik-baik. Makanya amalan yang buruk Allah tidak akan terima. Amalan yang bercampur dengan kesyirikan tidak terima. Bercampur dengan riya Allah tidak terima. Yang Allah terima itu yang baik-baik, yang ikhlas, sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad dan ikhlas. Itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga keselamatan untukmu wahai nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Wa barakatuh, rahmat Allah dan berkahnya. Tad'u lin nabi sallallahu alaihi wasallam bisalamah war rahmah wal barakah. Engkau berdoa untuk Nabi Muhammad dengan keselamatan, rahmat dan berkah. Jadi di dalam tasyahud itu kita mendoakan Rasulullah juga. Ustadz, bukan Rasulullah ini kan, bukankah Rasulullah sudah selamat Ustadz? Beliau kan sudah dijamin masuk surga Ustadz. Sudah selamat. Kenapa kita doakan lagi? Yang didoakan ini kan orang yang belum selamat atau belum jelas keselamatannya. Tapi yang sudah selamat, kenapa kita doakan? Rasulullah jelas masuk surga, selamat. Nah, untuk apa sholawat? Isi sholawat itu doa buat Rasulullah, keselamatan, rahmat dan berkah. Jawabannya yang pertama, sholawat diperintah sebagai ibadah. Jadi kita diperintah oleh Allah untuk bersolawat, kembalinya ke diri kita sebagai ibadah, suatu ibadah. Doa kita juga dapat pahala. Yang kedua, Rasulullah SAW itu makhluk ciptaan Allah, butuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun beliau selamat, tapi beliau tetap makhluk, memiliki sifat kekurangan. Artinya butuh kepada Allah. Dan Allah maha sempurna. Semua makhluk bergantung kepada Allah, termasuk Rasulullah SAW. Nah ini. Tayyib, assalamualaikum. Walladhi yud'a lahu ma yud'a ma'allah. Subhanallah. Kemudian kata beliau, orang yang didoakan ma yud'a ma'allah. Orang yang didoakan tidak boleh meminta kita kepada dia. Nah ini menyindir orang-orang yang meminta kepada Rasulullah. Di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu banyak penampakan orang menjadikan Rasulullah sebagai perantara dalam berdoa. Ya Rasulullah, tolong saya ya Rasulullah. Tapi mereka inginkan supaya Rasulullah menyampaikan kepada Allah hajat mereka. Itu banyak orang yang melakukan seperti itu. Bahkan di zaman kita ini banyak juga. Orang-orang yang sering ngalap berkah, keyakinan keliru,
itu menjadikan Rasulullah sebagai perantara dalam berdoa. Ini keliru, tidak boleh. Manggil Rasulullah tidak boleh. Untuk apa? Menjadikan perantara dalam doa tidak boleh. Walladzi yud'a lahu ma yud'a ma Allah. Artinya kata beliau, ini kan Rasulullah didoakan. Kita bersolawat untuk beliau artinya kita mendoakan beliau. Masa orang yang didoakan kita jadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala? Kita malah panggil, kita malah mintai kebutuhan hajat, tidak boleh. Syirik. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin tusallimu ala nafsika wa ala kulli abdin salihin fis samai wal ard. Begitu juga doa assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Doa keselamatan untuk diri kita dan untuk seluruh orang-orang yang soleh, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Siapa yang orang yang soleh ada di langit? Abdul Wahid. Orang-orang soleh yang ada di langit siapa Abdul Wahid? Seluruh nabi. Dan siapa? Malaikat. Iya. Nah, itu. Jadi yang ada di langit orang-orang para malaikat. Malaikat butuh doa juga Ustaz, ya jelas makhluk butuh kepada Allah, butuh kita doakan juga karena makhluk. Tusallimu ala nafsika wa ala kulli abdin salim. Wassalamu du'aun. Assalam adalah doa. Wassalihuna yud'a lahum wa la yud'auna ma'allah. Subhanallah. Artinya di dalam tasyahud tadi itu kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendoakan Rasulullah dan juga mendoakan orang-orang soleh. Orang soleh ini baik orang soleh yang ada di langit yaitu para malaikat dan seluruh orang soleh yang ada di bumi, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Kita diperintah oleh Allah untuk mendoakan mereka. Artinya apa? Orang yang diperintah kita untuk mendoakan mereka, jangan kita minta sama mereka. Itu maksud beliau. Jangan minta kepada para malaikat, jangan minta kepada para orang-orang soleh, wali atau apa, jangan. Dalilnya ini, dalilnya di surat bacaan tasyahud itu kita disuruh mendoakan orang soleh, mendoakan Rasulullah dengan salawat tadi. Orang yang didoakan jangan kita minta sama dia. Ini sudah membatalkan keyakinan, alasan-alasan yang digunakan oleh para penentang tauhid, para penyembah selain Allah, khususnya yang ada di zaman kita ini. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah selain Allah saja, tidak ada sekutu baginya. Tashhadu syahadatal yaqin la yu'badu fil ardi wala fis sama bihaqqin illallah. Yaitu engkau mempersaksikan dengan seyakin-yakinnya bahwa tidak ada yang berhak diibadahi di bumi maupun di langit secara hak kecuali Allah. Wa syahadatu anna Muhammadan Rasulullah bi annahu abdun la yu'bad, dan bersaksi saya yakin-yakinnya tanpa ada keraguan sedikit pun bahwasanya Rasulullah itu adalah abdun, seorang hamba. Hamba sama seperti kita. Apa maksudnya hamba? La yu'bad, tidak boleh disembah, tidak boleh dimintai doa, tidak boleh. Ustaz, bagaimana kalau kita datang sama orang soleh minta didoakan Ustaz? Fulan, doakan saya. Ya boleh, selama dia masih hidup dan bisa diajak interaksi bisa.
Tapi kalau sudah meninggal, tidak ada interaksi lagi, tidak ada hubungan, tidak boleh. Kalau orang sudah meninggal, gaib, tidak ada depan kita, kita minta didoakan, berarti kita punya keyakinan yang keliru di situ, berarti tidak boleh. Kalau seperti itu boleh, ada di depan kita minta doakan, tidak ada masalah. Karena dia akan minta kepada Allah, jelas masih hidup dia. Nah, beda yang sudah meninggal tadi. Wa rasulun la yukadzab. Jadi makna syahadat anna Muhammad Rasulullah mempersaksikan Nabi Muhammad itu seorang hamba, tidak boleh disembah. Dan seorang rasul tidak boleh didustakan, harus diimani. Bal yuta'u wa yuttaba wa yutba, dan bahkan ditaati dan diikuti. Syarrafahullahu bil ubudiyah, yang Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan beliau dengan sifat penghambaan. Beliau itu seorang hamba. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulah linuriyahu, dan seterusnya al-ayah. Subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci zat yang memperjalankan hambanya. Maksudnya Rasulullah SAW. Rasulullah disebut oleh Allah sebagai hamba. Hamba makhluk ciptaan sama seperti kita, tidak boleh disembah. Jangan angkat derajat beliau sampai menjadi Tuhan, dimintai doa, tidak boleh. Taib, kemudian beliau mengatakan, Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian solawat. Setelah tasyahud, solawat, masuk rukun. Harus bersolawat kita di tasyahud terakhir itu. Kalau di tasyahud awal tidak ada solawatnya, sampai syahadat tadi saja. As-salatu minallahi thana'uhu. Kemudian beliau menjelaskan apa makna dari solawat. Bersolawat untuk Nabi Muhammad. Apa makna dari solawat? Kata beliau, thana'uhu ala abdihi fil mala'il a'la. Pujian Allah buat hambanya di hadapan para malaikat yang mulia, yang tinggi di atas sana. Jadi solawat untuk Nabi Muhammad itu atau untuk hamba-hamba yang lain, artinya pujian Allah di hadapan para malaikat. Artinya Allah memuji hamba tersebut di hadapan para malaikat. Itu namanya solawat. Jadi makna dari ayat yang biasa kita dengar, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat atas Nabi Muhammad. Kalau malaikat bersolawat atas Nabi Muhammad, jelas doa. Tapi kalau Allah bersolawat atas Nabi Muhammad, apa maksudnya? Maksudnya adalah Allah memuji Nabi Muhammad di hadapan para malaikat. Lihat hambaku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hambaku Muhammad, orang yang mulia, penutup para nabi. Itu maksudnya Allah memuji beliau di hadapan para malaikat. Jadi kalau kita bersolawat atas Nabi Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah bersolawatlah, salawat untuk Nabi Muhammad, maksudnya pujilah Nabi Muhammad di hadapan para malaikat, beri ke dia kemuliaan, itu maksudnya. Kama hakal Bukhari fi sahihi an abil aliyati qala salatullahi thana'uhu ala abdi fil malail a'la. Sebagaimana yang dihikayatkan oleh Imam Bukhari fi sahihi, dalam kitab sahih beliau dari Abul Aliyah. Qala, beliau berkata, salatullahi thana'uhu ala abdihi fil malail a'la. Salawat Allah untuk hambanya maksudnya adalah pujian Allah terhadap hambanya tersebut fil malail a'la, di hadapan para malaikat yang di seputar di sekitar arsy, malaikat yang tinggi di sana.
Ustaz, apa keutamaan itu Ustaz disebutkan ya, dipuji. Allah yang memuji ini, dipuji di hadapan malaikat terbaik. Kita kalau yang memuji bupati kan Azmil, orang yang cerdas, orang yang baik. Yang memuji bupati misalnya. Ya Ahmad, bagaimana perasaan itu kan? Ada nilai tersendiri. Beda kalau yang memuji orang tidak jelas atau orang biasa saja. Dia puji kita ya apa nilainya. Tapi kalau yang memuji misalnya bupati, ya, gubernur, apalagi presiden yang memuji. Khalid, Masya Allah hafalannya kuat. Oh, senangnya minta ampun. Fauzan, orang yang cepat daya tangkapnya, misalnya presiden yang memuji, senang itu, kemuliaan. Ini yang memuji siapa ini? Rabbul Izzati wal Jalal, Allah Subhanahu wa taala. Wa qila rahmah was-shawabul awwal. Ada yang berpendapat makna dari salawat adalah rahmat. Salawat Allah artinya rahmat Allah untuk hamba itu. Tapi ini beliau mengatakan wakila artinya pendapat lemah. Yang betul pujian Allah untuk hambanya di hadapan para malaikat. Was-shawabul awwal, yang benar yang pertama. Wa minal malaikatil istighfar wa minal adamiyyin ad-du'a wa barik wa ma ba'daha sunanu aqwalin wa af'alin. Adapun salawat dari malaikat maksudnya istighfar. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah bersolawat atas Nabi Muhammad. Malaikat juga bersolawat atas Nabi Muhammad. Salawat dari Allah sudah kita tahu tadi. Salawat dari malaikat untuk Rasulullah adalah istighfar, permohonan ampun dari para malaikat. Jadi kalau kita lewati ada di dalam Al-Quran hadis, sesungguhnya malaikat bersolawat atas hamba yang melakukan amalan sekian, demikian dan demikian. Maksudnya solawat malaikat tadi doa pengampunan untuk hamba yang tadi. Wa minal adamiyin doa. Kalau dari manusia maksudnya doa. Fulan itu bersolawat untukmu, maksudnya mendoakan kebaikan untukmu. Wa barik wa ma ba'daha. Wa ma ba'daha sunanu aqwalin wa af'al. Adapun gerakan yang selain yang beliau sebutkan yang rukun adalah sunnah, baik yang berupa perkataan maupun perbuatan. Sunnah hukumnya, yang selain rukun, selain yang wajib, hukumnya sunnah. Seperti angkat tangan ketika takbir, sunnah. Meletakkan di atas apa? Bersedekap meletakkan tangan di atas apa, ikhwan? Ahmad, bersedekap diletakkan di atas apa tangannya? Apa? Ya, kalau Hambali di bawah pusar. Kalau Syafi'i di atas pusar, pas di atasnya. Hambali di bawah. Hanafi juga demikian. Ustaz, ada hadis di atas dada Ustaz. Hadisnya didhaifkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Hadis yang meletakkan tangan di atas dada didhaifkan oleh Imam Ahmad radhiyallahu anhu rahimahullah. Taib, jadi apalagi yang sunnah, gerakan-gerakan yang selain itu hukumnya sunnah. Selain yang rukun yang wajib. Taib. Apakah wajib bagi kita untuk mengetahui arti seluruh bacaan sholat? Yang wajib saja. Bacaan yang wajib kita ketahui artinya. Seperti
surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Supaya membantu antum khusyuk. Hah? Membantu antum khusyuk. Allahu Akbar. Apa artinya Allahu Akbar? Taufik, apa artinya Allahu Akbar, Taufik? Allah Maha Besar. Allah Maha besar dari segala-galanya. Sami Allahu liman hamidah. Apa artinya? Rabbana walakal hamdu. Apa artinya? Rabbighfirli warhamni wajbur, dan seterusnya. Baik. Kalau belum tahu Ustaz, ya berusaha diketahui, dipelajari, dibaca-baca. Ada kesempatan lowong baca supaya membantu kita khusyuk di dalam sholat. Masalahnya puluhan tahun kita ini beragama tidak tahu itu loh yang jadi masalah. Ya kan? Banyak kesempatan harusnya kita baca, beli apa itu bacaan sholat, lihat ada terjemahan itu kita baca. Hari ini saya mau mengetahui makna dari tasyahud awal atau tasyahud akhir. Ada kesempatan lihat, baru coba sholat sunnah. Tasyahud direnungi maknanya, at-tahiyyatu lillahi wassalawatu wattayyibat. Apa artinya? Baca pelan-pelan. Kalau mau khusyuk, mau khusyuk dan mau tenang di dalam sholat, itu yang bagusnya itu sholat sendiri. Ingin mengetahui maknanya, ingin merenungi maknanya. Karena kalau kita sholat berjamaah, kadang imamnya tidak bisa kompromi imamnya. Laju sekali. Baru at-tahiyyatu, baru mau mikir maknanya, imamnya sudah berdiri sudah. Ya Ahmad, Rosi, baru aja berdiri dari mau berdiri ke rakaat yang berikutnya, imamnya baru Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, sudah rukuk imamnya. Apa yang mau direnungi di situ? Paham di sini? Jadi jangan imam seperti itu ya. Imam harus memberikan kesempatan kepada makmum untuk membaca bacaan di dalam sholat. Jangan semau gue, sholat kayak sholat sendirian. Kalau ente sholat sendirian, silahkan mau cepat mau lambat ya. Ini tidak dikasih kesempatan makmumnya membaca bacaan dalam sholat. Laju sekali. Ustadz, jika seorang terlupa, maksudnya lupa salah satu dari gerakan sholat, apa yang harus dilakukan? Gerakan apa ini? Gerakan yang rukunkah, yang wajibkah? Nanti insya Allah ya. Kalau yang rukun, antum harus kerjakan lagi itu yang rukun. Kalau yang wajib sudah gugur. Yang wajib itu apa Ustadz? Ini nanti pertemuan berikutnya insya Allah. Ada 8 perkara yang wajib. Jadi yang 8 wajib ini kalau antum tinggalkan, kalau lupa maka gugur. Tapi wajib sujud sahwi di akhir sholat. Kalau rukun yang antum tinggalkan karena lupa harus dikerjakan lagi. Kemarin saya contohkan misalnya, nah ini sudah musyawarah itu. Lihat ke sini. Kalau rukun yang ditinggalkan, misalnya apa yang rukun? Ruku misalnya. Menghayal, pengen pulang kampung langsung sujud. Setelah baca surat Al-Fatihah, inna a'tainakal kautsar, selesai langsung ruku, langsung sujud. Allahu Akbar. Dia lupa ruku.
Setelah sujud, bangkit dari sujud, baru sujud lagi. Pas di sujud yang kedua ingat, astagfirullah, saya belum rukuk. Apa yang dia lakukan? Berdiri lagi dia. Berdiri begitu tegak, rukuk. Dia kerjakan lagi rukuknya. Setelah dia rukuk, dia bangkit lagi, sholat seperti biasa, lanjut. Tapi sujud sahwi, harus sujud sahwi. Jadi kalau rukun tidak ada dispensasi, maksudnya tidak gugur. Harus kita kerjakan lagi. Paham? Khalid? Hah? Nah. Kalau yang wajib yang ditinggalkan nanti insya Allah pertemuan berikutnya ada 8 yang wajib. Kalau yang wajib seperti apa? Ucapan subhana rabbiyal azim ketika ruku. Ingatnya pas sudah bangkit. Belum mengucapkan subhana rabbiyal azim, sudah gugur. Tidak wajib lagi antum ruku untuk baca itu. Sudah. Karena itu bukan rukun. Iya, faham Azmil. Nah. Baik, sudah tidak ada pertanyaan ya. Baik ya ikhwah. Kita akhirkan kajian kita, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, menghapus dosa-dosa kita dan menambah bobot pahala kita. Mudah-mudahan orang yang sakit di antara kita bisa disembuhkan, segera disembuhkan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sementara melahirkan dimudahkan kelahirannya insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.